Salam Meteo Level, apa kabar pagi hari ini? Semoga kamu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya, dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini setelah melewati libur seminggu dalam rangka merayakan Imlek ya. Nah, kita akan lanjut dengan pembelajaran kita pagi hari ini di buku yang baru, yaitu 1F. Ambil bukumu, yaitu Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri ya. Tapi sebelumnya kita lipat tangan, kita berdoa, oke? Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Sekarang kami mau belajar Tuhan sertai sehingga pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat kami terima dengan baik. Kami juga tetap berdoa buat orang tua kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, tetap Tuhan yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ya, Meteo Level. Matthew 1, Matthew 2, dan Matthew 3. Hari ini kita akan belajar seperti yang teacher tadi sudah katakan, yaitu buku 1F tentang lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Nah, pada pembelajaran hari ini yaitu subtema 1, kita akan belajar tentang lingkungan rumahku. Dan kita akan belajar di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, dimulai dari halaman 2 sampai halaman 11. Jadi nanti kamu bisa membaca bukumu ya. Pada buku sebelumnya, di buku 1E, kita sudah belajar tentang lingkungan sekolah. Nah, hari ini kita belajar tentang lingkungan rumahku, ya. Nah, kita mulai. Lingkungan rumahku. Apakah kamu punya pengalaman tentang lingkungan rumahmu? Ya, pasti kamu punya pengalaman ya. Misalnya kamu bisa melihat halaman rumahmu, dapur, atau sesuatu yang berada di sekeliling rumahmu. Nah, itu adalah lingkungan kita, Kak, tempat keadaan di mana kita berada, ya. Nah, kita akan melihat lingkungan rumah Nina. Tapi sebelumnya kita membaca dulu pengertian dari apa sih rumah itu, tempat tinggal kita. Rumah adalah tempat kita tinggal bersama keluarga. Teacher ulang, rumah adalah tempat kita tinggal bersama dengan keluarga. Di halaman ada banyak tanaman. Jadi ini kita lihat keadaan rumah Nina ya, lingkungan di sekitar rumah Nina. Jika kita perhatikan, di halaman rumah Nina banyak sekali tanaman. Udara di sekitar rumah menjadi bersih dan segar. Nina senang bermain di halaman, rumah yang bersih dan asri, nyaman ditinggali. Jadi rumah Nina ini lingkungannya sangat baik ya. Dia bisa bermain di halaman dan yang terpenting adalah rumahnya bersih. Dan kita memang perlu menjaga lingkungan rumah kita agar tetap bersih dan nyaman. Nah, sebentar kamu akan bermain ya. Bermain dengan cara menghubungkan Nina akan pulang ke rumahnya. Nah, kamu pasti sudah mengenal yang mana rumah Nina kah? Nina kan? Apakah yang ini atau yang ini? Jadi nanti kamu akan menarik menggunakan pensil kira-kira yang mana jalan yang tepat untuk ke rumah Nina. Oke? Ini ice breaking hari ini ya. Jadi kita permainan ini untuk kamu hari ini, jadi kamu bisa kerjakan di buku 1F-mu nanti. Kita akan memperhatikan, hari ini kita akan belajar tentang kalimat petunjuk. Nah, kamu bisa buka bukumu di halaman 4. Jadi, kita sudah lihat tadi, rumah Nina bersih dan nyaman. Keluarga Nina selalu menjaga kebersihan rumah. Mereka membersihkan rumah secara teratur. Dan kebersihan rumah memang perlu dijaga setiap hari. Jadi bukan membersihkan rumah itu hari ini aja, tapi harus kita bersihkan setiap hari. Nah, kita akan lihat percakapan antara Nina dan Ibu, dan kamu seperti biasa bisa mempraktikkan di rumah. Bagaimana
Nina membantu ibu membersihkan rumah. Nina, ibu, bolehkah Nina yang membersihkan meja ini? Jawab ibu. Iya nak, angkatlah vas bunga dari meja terlebih dahulu, lalu bersihkan meja dengan lap basah. Di mana ibu menyimpan lapnya? Lap basahnya sudah ibu siapkan di dapur nak. Baik bu. Nah, pada percakapan di atas ada kalimat petunjuk yang digunakan ibu saat memberitahukan sesuatu kepada Nina. Ya, yang manakah kalimat petunjuk itu? Ya, angkatlah vas bunga dari meja terlebih dahulu, lalu bersihkan meja dengan lap basah. Ini adalah kalimat petunjuk yang diberikan ibu kepada Nina untuk membersihkan meja. Ibu, pada percakapan di atas, ibu menjelaskan kepada Nina cara mengelap meja. Ibu mengucapkan kalimat petunjuk dan kalimat petunjuk adalah ini. Angkatlah vas bunga dari meja terlebih dahulu, lalu bersihkan meja dengan lap basah. Kalimat petunjuk bertujuan menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu. Ya, kita ulang, kalimat petunjuk bertujuan menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu biasanya ada aturan yang kita baca atau diucapkan secara lisan atau langsung. Nah, ini yang di percakapan kita ini, ibu langsung memberikan kalimat petunjuk kepada Nina bagaimana cara membersihkan meja. Dan pasti kamu sering juga mendapatkan pengalaman seperti itu di rumah. Contohnya, jika kamu ingin menyapu rumah, pasti ibu akan memberikan petunjuk bagaimana cara membersihkan rumah yang baik dengan menyapu. Atau kamu ingin memperbaiki tempat tidurmu, ibu akan memberikan petunjuk cara membersihkan tempat tidurmu supaya lebih bersih dan rapi. Ataupun biasanya yang terjadi adalah pada saat kita makan, ibu biasanya akan memberikan kita cara yang baik atau sopan dalam misalnya melakukan kegiatan makan misalnya ya. Sikap kita saat makan bagaimana. Nah, biasanya ibu akan menjelaskan petunjuk yang benar. Nah, ini juga salah satu kalimat petunjuk yang ibu gunakan untuk membantu Nina melap meja ya. Nah, ini ada kembali beberapa contoh aturan yang dilakukan di rumah. Dan itu sudah beberapa kali kita pelajari atau teacher jelaskan di buku-buku sebelumnya tentang bagaimana kita menjaga kebersihan rumah supaya rumah kita tetap bersih dan rapi. Apa saja yang kita lakukan, teacher ulangi lagi, yaitu membuang sampah pada tempatnya, merapikan mainan setelah bermain, menyiram toilet setelah digunakan, dan membantu ibu membersihkan rumah. Apakah di rumahmu ada aturan yang sama? Pasti ya, karena semua rumah punya aturan ya, pasti semua rumah punya aturan dan kita wajib melakukannya. Nah, teacher punya satu lagu, judulnya Keranjang Sampah ciptaan Pak Kasur. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Kamu boleh belajar lagu ini ya. Jadi ini salah satu aturan yang dituangkan di dalam lagu dan kamu bisa melihat bagaimana menjaga kebersihan dengan membuang. Buanglah di tempat
Nah, kita sudah bernyanyi, sekarang kita akan melihat gambar mana yang menunjukkan lingkungan yang bersih. Kamu bisa perhatikan pada gambar ini, apakah gambar satu ini termasuk lingkungan yang bersih? Oh, rupanya tidak ya, karena rumput ada di mana-mana, sampah juga ada di mana-mana, jadi tidak termasuk lingkungan yang bersih. Bagaimana dengan gambar kedua? Ini termasuk lingkungan bersih. Kita lihat toiletnya sangat bersih ya, sampai berkilau-kilau, saking bersihnya. Kemudian kita lihat yang ketiga, gambar ketiga. Kita bisa melihat bagaimana dia memboroskan air ya, dia lupa menutup kerannya, kemudian piringnya dibiarkan begitu saja. Bagusnya memang piringnya dicuci dan airnya dimatikan, jadi masih kurang bersih. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa lingkungan bersih itu sangat penting ya. Kemudian di nomor 2, teacher akan memberikan beberapa contoh kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Nah, di kalimat 2 ini kita bisa belajar. Berilah tanda checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Biasanya kalimat ungkapan petunjuk atau kalimat petunjuk itu biasanya berisi kalimat perintah, tapi yang sopan ya. Mengandung kalimat perintah yang sopan. Jadi coba kita lihat. Cucilah tanganmu setelah memegang hewan peliharaan. Apakah ini termasuk dengan kalimat petunjuk? Ya, ini termasuk kalimat petunjuk. Buanglah sampah di tempat sampah. Kalimat petunjuk? Ya, membuang sampah di tempat sampah. Dina merapikan mainan setelah bermain. Bukan, karena tidak memiliki perintah ya, jadi dia merapikan sendiri. Bersihkan vas bunga dengan hati-hati. Nah, ini termasuk kalimat petunjuk ya. Jadi yang ada di sini yang merupakan kalimat petunjuk itu adalah cucilah tanganmu, buanglah sampah, dan bersihkan vas bunga dengan hati-hati. Oke? Kita lihat lagi ada Dino. Kamar Dino kotor dan berantakan. Dino malas membersihkan kamar. Ada banyak remah makanan di kamar. Ketika tidur, tubuh Dino digigit semut. Dino menangis kesakitan. Apa yang sebaiknya dilakukan Dino? Nah, ya pasti kamu bisa menjawab dengan baik ya. Yang seharusnya dilakukan Dino adalah merapikan mainannya yang berantakan. Kemudian sebaiknya dia tidak makan di tempat tidur. Setelah melakukan banyak kegiatan, harusnya Dino juga membersihkan kamarnya ya, dan Dino harus banyak menjaga kebersihan kamarnya. Sekarang kita akan melihat rumah Tony. Tadi kita melihat rumah Nina yang segar, yang bersih. Maksud teacher memiliki udara yang segar, yang bersih dan nyaman. Kita akan melihat rumah Tony. Nah, apa yang bisa kamu lihat dari rumah Tony ini? Ya, ada banyak sampah di mana-mana dan kelihatan juga muka Tony sangat sedih. Apa yang sebaiknya dilakukan Tony agar halaman rumahnya menjadi bersih dan asri? Yang sebaiknya dilakukan Tony adalah membersihkan sampah dan menyapu halaman. Apa akibatnya jika halaman tersebut tidak segera dibersihkan? Jika halaman tersebut tidak segera dibersihkan, akan menimbulkan bau busuk dan akan menjadi sarang nyamuk. Dan juga pasti akan banyak suara tikus, akan banyak tikus ya. Dan lebih lagi bisa menyebabkan penyakit. Jadi Tony harus sesegera mungkin membersihkan halaman rumahnya. Kita pun juga harus seperti itu ya, jika kita melihat sampah atau kotoran di halaman rumah kita atau di rumah kita harus segera dibersihkan ya. Anak Matthew 1, 2, 3. Di halaman 11 ada contoh kalimat petunjuk yang menggunakan gambar. Jadi ada tahap-tahapnya.
Contohnya, kalimat petunjuknya adalah bersihkan tempat tidur dari debu. Kemudian, lipatlah selimut dengan rapi. Setelah itu, rapikan spray dan bantal. Nah, ini merupakan merupakan kalimat yang dapat kita hubungkan dengan gambar dan diceritakan kembali, ya. Bisa juga gambar di atas menggunakan kalimat sendiri, jadi tidak perlu menggunakan bahasa yang digunakan di buku ya. Jadi ini bisa diceritakan kembali. Dan teacher percaya anak-anak Matthew pasti bisa. Nah, tugas kamu nanti ya anak Matthew, kamu akan mengerjakan halaman 10. Coba ceritakan bagaimana cara membersihkan halaman rumah sesuai petunjuk di samping. Nih, ada 4 gambar, kamu akan buat ceritanya sesuai petunjuk di samping dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Ya, jadi dengan memakai bahasamu sendiri. Kamu catat di buku dengan rapi dan kamu kirimkan, fotokan ke teacher matematikmu masing-masing. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Demikianlah, teacher berharap kalian tetap bersukacita dan tetap mengerjakan tugas dengan baik. Ya, anak-anak Matthew, Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.